Bismillahirrahmanirrahim. Wa Al-Bara bin Azib diceritakan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Murra dilewatkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biyahudiyin, seorang Yahudi Muhammadin yang sudah gosong hitam, majludin yang dicambuk, fata'ahum, lalu Nabi panggil orang-orang Yahudi. Faqala, kemudian Nabi berkata, tanya, ahakadha tajiduna hatta zina, apakah memang demikian ini kalian dapati hukum had zina fi kitabikum dalam kitab Tauratmu? Qalu, orang Yahudi mengucap, na'am, iya. Tapi Nabi belum percaya. Faja'a, lalu Nabi memanggil lagi rajulan, seorang min ulama'ihim, dari ulamanya Yahudi. Faqala, Nabi dawuh, ansuduka billah, aku minta kamu dengan bersumpah demi Allah, alladzi anzala Taurat, yang mana Allah telah menurunkan Taurat ala Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Demi Allah saya tanya, mohon dijawab. Ahakadha tajiduna hatta zina, apakah memang seperti ini kalian dapati hukum azani, orang yang berzina, fi kitabikum dalam kitab Tauratmu? Qala, ulama Yahudi mengucap, la mboten, enggak begitu. Walaula annaka tansuduni bihadza, andai tidak karena kamu bersumpah kepadaku bihadza, dengan demi Allah, lam ukhbirka, maka aku tidak mengkhabarkan kepadamu, bihaddir rajmi, mengenai adanya had rajam. Di Taurat dirajam itu. Awalnya tak tutupi, enggak tak sebar, enggak tak beritahukan. Nah tapi karena jenengan Nabi yang minta dan pakai sumpah, ya kepeksa, ya saya kabarkan. Ternyata podo karo Islam pakai rajam. Walakin, tetapi kasuro, sering terjadi zina, perselingkuhan, fi asrofina, di kalangan orang-orang mulia di antara kami. Nek kula ngerajam repot. Wong sering kali yang zina itu tokohnya, anaknya tokoh. Nah kalau kami rajam, mosok tokoh kami rajam, gimana ini? Akhirnya meneng ulama Yahudi, tidak memberitahukan kalau hukumnya rajam. Wa kunna idza akhadna syarif, adalah kami orang Yahudi, jika kami menangkap orang yang mulia, bangsawan, taroknahu, kami biarkan saja dia, enggak kami hukum, kami biarkan. Tapi wa idza akhadna dhaif, kalau yang kami tangkap itu orang lemah,
Ya, aqamna maka kami tegakkan alaihi atas orang lemah itu al-hadda hukum had. Fakulna lalu kami mengucap, ayo kita bersepakat dari kalangan Islam dan Yahudi. Tapi sepakat ya, sepakat atas kebaikan. Boleh kita muslim non-muslim itu mensepakati atas kebaikan. Ayo buat program bantu yatim. Yatim muslim maupun non, boleh. Gitu. Ta'alau kemari, ayo merene. Come on. Ta'alau kemari. Fal najtami. Ayo kita bersepakat ala syai'in atas suatu hal. Prinsip hukumi. Nuqimuhu. Kita tegakkan sesuatu itu. Ala syarif wal wadi'. Kita tegakkan kepada orang yang mulia, bangsawan, wal wadi' maupun orang yang rendah, rakyat jelata. Wani apa enggak kita Islam Yahudi bersepakat? Hukum kita tegakkan kepada siapapun tanpa tebang pilih. Faja'alna tahmim. Kemudian kita jadikan tahmim, wajahnya diireng. Ternyata bukan ireng digosongnya. Muhammad tadi bukan digosong. Ireng wajahnya dilumuri opo lah. Dilumuri barang sing ireng angus tau apa. Wal jalda dan cambuk. Maka narajbi menggantikan rajam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni awwalu man ahya amraka iz amatu. Ya Allah, sungguhlah akulah orang yang pertama-tama menghidupkan perintahmu. Ketika orang-orang Yahudi itu mematikan perintah itu. Ya, Nabi itu keren, sportif. Lah Yahudi ayo, kami enggak memaksa kamu Islam. Tapi ayo jadi Yahudi yang konsisten, konsekuen. Ayo. Fa'amaro, lalu Nabi perintahkan bihi orang Yahudi yang diitam-itam wajahnya tadi. Farujima, lalu orang Yahudi itu dirajam karena sudah muhson, sudah nikah. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan ayat subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, la yahzunka, jangan membuatmu susah, jangan membuatmu prihatin teman-teman. Alladzina yusari'una fil kufr, orang-orang Yahudi yang bergegas kufur, mengkufuri kitab Tauratnya sendiri. Di mana bentuk mengkufurinya? Orang kitab Taurat memerintahkan rajam, mereka hanya mencambuk dan wajahnya dilumuri hitam, diangus. Sampai firman Allah, in utitum hadza fakhudhuh wa in lam tu'tau fahdharuh.
jika kalian diberi hal ini, maka ambillah. Yaquluna Yahudi mengucap, I'tu Muhammadan. Datanglah, sowanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in amarakum bitahmim. Jika Muhammad memerintahkan kamu untuk sekedar ngireng-ngireng wajahnya, diangusi, wal jadilan cambuk, fakhudhu, maka ambil pegangi hukum itu. Wa in aftakum, jika Muhammad berfatwa kepadamu, birrajmi dengan hukum rajam, fahdharu, maka hindarilah. Tetap nakal wong Yahudinya. Tapi Nabi wis weruh dari ulamanya. Weruh apa? Ternyata syariat di Taurat pun pakai rajam. Wong Yahudi nakalan. Suwanane Muhammad tanya, kalau sekedar diperintah wajah diireng-ireng, cambuk, laksanakan. Kalau Nabi Muhammad berfatwa supaya dirajam, jangan. Kasihan dia kaum bangsawan. Faqad rajama, benar-benar pernah merajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Yahudiyaini, dua orang Yahudi. Fa in kana dzalika hukman bi syar'i fal amru zahir. Jika merajamnya Nabi kepada Yahudi itu hukuman dengan syariat Yahudi, fal amru zahir, maka perkaranya jelas kok. Memang Taurat pun perintah rajam. Kalau Nabi merajam orang Yahudi itu alasannya pakai hukum Yahudi, emang Yahudi juga menyuruh ngerajam Tauratnya. Wa in kana hukman bi syar'i man qablahu, kalau itu menghukumi dengan syariat orang yang sebelum Nabi, faqad sara syar'an lahu, toh itu benar-benar menjadi syariat bagi Kanjeng Nabi. Syariat zaman dulu, aja umpel nang kono lho cah ya, iki jembar gini. Gak pareng ngumpel-umpelan terus jagongannya. Lewat kene ya lewat kene. Ngarane ndelik-ndelik nang undak-undakan ya. Kalau Nabi itu merajam dengan perintah Taurat, emang jelas ya begitu. Kalau Nabi itu melaksanakan hukum syariat nabi-nabi yang sebelumnya, berarti dengan dilaksanakan Nabi, sekaligus itu meresmikan bahwa itu juga menjadi syariatnya Kanjeng Nabi. Ya, aturan lama itu bisa jadi aturan Nabi yang baru. Kalau Nabi yang baru juga melaksanakannya. Setelah Indonesia ganti negara Indonesia, aturan di zaman Belanda menjadi aturan RI. Kalau RI juga memakai itu. Salisan yang ketiga, wa qalu inna zinal kafir mislu zinal muslim. Sungguh zinanya orang non-muslim itu seperti zinanya orang muslim. Jadi kalau orang Islam dirajam, non-muslim juga dirajam. Fil hajati ila zajir. Dalam hal hajat perlu pada hukum yang bisa membuat jera, kapok.
Falihada yurjam, karena untuk tujuan inilah maka kafir pun juga dirajam. Seperti Nabi juga merajam orang siapa? Yahudi. Rabi'an yang keempat. Bagaimana ada hadis orang musyrik itu tidak muhson. Yang dimaksud muhson di sini tidak dilindungi darahnya. Orang musyrik memerangi Islam ya kita perangi, dibunuh juga. Ya. Jadi istilah muhson itu kalau dalam hal zina, muhson itu orang zina padahal sudah berkeluarga, itu namanya muhson. Dalam konteks perang yang sudah masuk Islam, muhson, dilindungi darahnya, enggak boleh dibunuh. Yang belum masuk Islam, perang ada tentara non-muslim belum masuk Islam, ya dibunuh. Tidak dilindungi darahnya. Itu namanya juga muhson yang dilindungi darahnya. Orang musyrik tidak muhson. Apa tidak muhson? Tidak dilindungi darahnya. Oleh pancetnya si arek-arek. Arek-arek. Cah. Iki lo ngarep kene lo. Kok ngumpel neng mburi iki nyapa? Aja belajar nakal, se-SMP kok belajar nakal iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajabu 'alal qiyas. Apa yang dimaksud orang musyrik tidak muhson? Bi annal murada bihi laisa ala qadhfil musyrik uqubah. Bahwa yang dimaksud dengan istilah orang musyrik tidak muhson, laisa tidak ada uqubatun hukuman ala qadhifil musyrik atas orang yang menuduh zina orang musyrik. Kalau yang kau tuduh zina itu orang muslim dan ternyata enggak terbukti, kamu hanya fitnah, maka orang yang menuduh zina kena cambuk 80 kali. Tapi kalau yang kamu tuduh itu non-muslim, kamu yang menuduh zina enggak kena cambuk 80 kali. Itu yang dimaksud orang musyrik itu tidak muhson. Kama tajibu, seperti wajib menghukum uqubah 80 kali ala qadhifil muslim ala afif, atas orang yang menuduh zina muslim yang afif, muslim yang memang menjaga harga diri. Wong muslim santri, menjauhi pergaulan bebas, tidak minum, tidak pacaran, menjaga sholat. Itu namanya muslim yang afif. Muslim yang memang menjaga diri. Lah kayak begitu kok dituduh zina. Maka yang menuduh pakai kena cambuk 80 kali. Kalau yang dituduh itu emang sopo neneng pelacuran, Mas. Maka yang menuduh ini enggak kena cambuk 80 kali. Sebab yang dituduh memang pantas dituduh. Enggak menjaga diri, tidak afif. Itu loh yang namanya tidak muhson. Ada hadis orang musyrik tidak muhson. Yang dimaksud tidak muhson itu begitu ya. Wa ajabu 'alal qiyas ala haddil qadhfi.
ulama yang jumhur menjawab terhadap qiyas atas had qadhaf bi anna haddal qadhfi sabata li raf'il ar karamatan lil maqdhuf, bahwa hukum had qadhaf itu ditetapkan untuk menghilangkan aib demi menghormati orang yang dituduh zina. Perlu adanya had qadhaf biar orang enggak sembarangan menuduh zina orang yang baik-baik, untuk melindungi menjaga kehormatannya. Nah, orang kafir apa baik-baik sehingga harus dilindungi kehormatannya. Ya. Wal kafir la yakunu mahallan lil karamah. Sedang orang kafir itu bukanlah tempat bagi kehormatan. Maksudnya enggak layak dijaga kehormatannya. At-tarjih, menimbang mana dalil yang lebih kuat, namanya tarjih. Wala'alla ma dhahaba ilaihi syafi'iyah, barangkali apa yang menjadi pendapat Syafi'iyah arjah itu lebih unggul dalilnya. Liquwwati adillatihim, karena begitu kuatnya dalil-dalil Syafi'iyah. Haitsu innan nabiyya, di mana Kanjeng Nabi SAW rajamaz zaniyaini minal yahud. Nabi merajam dua pezina dari Yahudi. Fakana dzalika hujjatan wadihah. Sehingga apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hujjah syar'iyah, dalil syar'i yang jelas. Tentang apa? Non-muslim pun juga dirajam. Ya, kalau Hanafi non-muslim enggak usah dirajam. Syafi'i non-muslim dirajam. Al-hukmus sadis, manil ladzi yatawalla iqamatal hudud. Siapakah orang yang menghandle, nandangi, yang berwenang ngelakoni penegakan hukum had? Pribadi-pribadi kah? Atau pemerintah? Al-zahir min qawlihi fajlidu, secara zahir dari firman Allah fajlidu, cambuklah. Siapa yang diperintah itu? Penegak hukum aparat, bukan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi kacau, Mas. Keamanan pondok mencambuk anak pondok. Ya Pak RT mencambuk warganya, teman mencambuk teman, ya kacau. Nanti enggak benar-benar penegakan hukum. Koncomu mau cambuk karena ngendak pacarmu. Ya. Perintah menegakkan hukum had itu kepada penguasa, ulil amri, pemerintah lewat aparat hukum. Annahu khitabun, bahwa perintah fadl itu adalah perintah muwajjahun yang ditujukan, diarahkan li ulil amri, kepada ulul amri, pemerintah, minal hukam, dari para penegak hukum,
li'anna fihi maslahatan lil mujtama. Karena dalam penegakan hukum had ada kemaslahatan bagi seluruh warga masyarakat. Ini bukan urusan pribadi, ini urusan publik, Mas. Wa dzalika bidar'il fasad wastislahil ibad. Dan kemaslahatan itu adalah dengan menolak terjadinya kerusakan dan berusaha mendandani para hamba umat manusia. Yang bisa menolak rusak, menghadirkan kemaslahatan, itu pemerintah swasta sifatnya bantu ya. Kiai NU Muhammadiyah itu bantu tugas negara. Wa kullu ma kana min qabilil maslahatil ammah fa innama yakunu tanfidhuhu 'alal imam. Dan semua yang wa kullu ma semua segala sesuatu kana yang ada min qabilil maslahatil ammah masuk kategori kemaslahatan umum fa innama maka sesungguhnya yakunu adalah tanfidhuhu pelaksanaannya alal imam atas kepala negara. Jadi kalau urusan publik bukan pribadi, tapi itu wewenang kepala negara. Au man yunibuhu, atau orang yang dia mandatkan orang itu dilantik untuk melaksanakan tugas kenegaraan, itu berarti yunibu, dimandatkan. Minal qudot, yakni para hakim, awil wulan, atau para pejabat, bupati, gubernur, ya, menteri, aw ghairihim, atau yang lain. Wa qad ittafaqal ulama, dan ulama telah bersepakat ala anna alladhi yuqimul hudud alal ahrar, bahwa orang yang menegakkan hukum had atas rakyat yang merdeka, bukan budak, itu harus pemerintah atau wakil dari pemerintah kayak tadi. Kalau yang zina itu orang merdeka, penegakan hukumnya oleh negara. Kalau yang zina budak, penegakan hukumnya tetap oleh negara oleh majikannya. Nah itu ulama berbeda pendapat. Tapi sekarang kan nggak ada budak ya. Ammal ariqa, adapun budak-budak, tak tahu al-abid, sama para budak, faqad ikhtalafu, ulama berbeda pendapat, fihim, tentang budak-budak yang zina. Penegakan hukumnya oleh siapa? Oleh aparat, berarti melibatkan kepolisian, jaksa, hakim. Setelah diputus, lalu al-gojo, ya, eksekutor. Kalau yang zina itu budak, siapa yang menghukum? Ala madhabain, ada dua madhab. Pertama, madhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Qalu yajuzu lis-sayyid an yuqimal had ala abdihi. Ini keliru nulis ya. Kok ditulis ala bu'dihi ya? Hah? Yang benar ala abdihi. Boleh bagi sang majikan menegakkan hukum had atas budaknya. Wa amatihi,
dan budak perempuan. Fi zina dalam kasus zina, wal khamri minum khamr, wal qadhfi menuduh zina. Wa ammas sariqah, adapun kasus pencurian karena potong tangan, itu tidak oleh majikan mas. Fa innahu min haqqil imam. Sungguh itu motong tangan maling, kewenangan negara, kepala negara, pemerintah. Madhabul Ahnaf. Qalu, kaum Hanafi mengucap, iqamatul hudud kulliha min haqqil imam. Penegakan hukum had semuanya itu termasuk kewenangan kepala negara yang didelegasikan kepada aparatnya. Wala yamliku sayyid, dan majikan tidak punya hak hukum an yuqima haddan ma, menegakkan satu hukum had apapun illa biiznil. Apa? Enggak kurang bi lah. Apa? Anak bi. Kurang bi ya. Illa biiznil imam. Kecuali dengan izin kepala negara. Hujjatul jumhur. Ihtajjal jumhuru binususin minas sunnatin nabawiyah. Jumhur Maliki Syafi'i Hambali berhujjah dengan nas-nas dari sunnah Nabi wa bi asarin anis sahabah, dan berhujjah dengan riwayat para sahabat. Nulakhisuha, kita merangkum dalil-dalil itu fi ma yali, dalam tulisan berikut ini. Awalan, hadis Abi Hurairah, idza zanat amatu ahadikum falyajlid hal hadda. Jika berzina seorang budak perempuan dari seorang di antara kamu, maka hendaklah orang itu majikannya mencambuknya al-hadda dengan hukum had. Wala yusarrib, dan jangan dielek-elek nih. Ojo dilok-lok nih. Jangan dicaci maki. Summa kemudian in zanat, jika budak perempuan zina lagi, fal yabi'ha, hendaklah si majikan menjualnya. Walau bihablin, meskipun dengan seutas, min sya'rin, sak gendel rambut, kan organis dolen. Qalu, jumhur mengucap, faqad azina, benar-benar memberi izin Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lisayyidi, kepada majikan, biiqamatil had alal abdi, menegakkan hukum had kepada budak. Apa yang dimaksud ojo ngelek-ngelek? Wa makna la yusarrib ay la yujawiz al-hadda, jangan melampaui batas dalam menegakkan hukum had, fil jaldi, dalam mencambuk, wala yubalik, lan ojo di nemen-nemene, dupeh sing zina budak ngepuke di nemen-nemene ojo elek-elek nemen, ngono yo ngono nanging yo fihi, dalam mencambuk. Salisan, hadisu sanian, hadisu Ali karramallahu wajhah, aqimul hudud ala ma malakat aymanukum. Tegakkan olehmu hai para majikan hukum-hukum had atas budak-budakmu. Man uhsina, budak yang telah muhson nikah, wa man lam yuhson, dan budak yang belum muhson, belum nikah, pokok zina tegakkan saja. Yang diperintah menegakkan siapa?
majikan. Al-Fatihah.